Nah, kawan-kawan sambil menunggu kopi selesai disajikan nih, sambil proses, kita langsung bertanya-tanya, di mana saya memberi gambaran sedikit ya kepada kawan-kawan yang saat ini kebetulan menonton, di mana Kang Sanik ini adalah seorang yang pernah mendapatkan penghargaan di tingkat nasional dalam hal kepenulisan, di mana beliau adalah seorang yang menulis juga di bidang karya tulis ilmiah ya Kang ya. Ketika itu juga sampai ke Bali ya. Di Bali, di mana di Bali di tingkat nasional nih kawan-kawan, beliau juga mendapatkan penghargaan, di mana nanti beliau sendiri yang akan menjelaskan, termasuk mendapatkan beasiswa juga sampai ke Singapura nih karena menulis ya Kang ya. Betul. Nah, kalau berbicara karya tulis ilmiah dulu nih Kang, karya tulis ilmiah apa sih yang membedakan karya tulis ilmiah dengan karya tulis yang lainnya gitu? Pertama, karya tulis ilmiah itu dia punya aturan bakunya, punya aturan baku. Terus berdasarkan data dan objek yang dikajinya biasanya khusus, nggak melebar kemana-mana tapi di satu objek kajian, dan bahasanya lebih formal dan dia akademis dan harus ketika dia menuliskan itu dia harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia tuliskan. Kalau di karya tulis ilmiah, contoh misalnya dia nulis manfaat daun jambu, kopi aja kebetulan ada kopi. Nah, dia harus membuktikan tuh dari penelitiannya, dari siapa yang pernah menelitinya, atau dari jurnal-jurnalnya, maka dia harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Kalau di karya tulis ilmiah. Itu yang membedakan dengan karya tulis yang lainnya. Jadi tulisannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Sebenarnya semua tulisan juga harus dipertanggungjawabkan. Iya. Cuman ya mungkin ini memang benar-benar dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Betul. Makanya disebut karya tulis ilmiah. Ceritakan ketika Akang sampai ikut lomba di Bali itu bagaimana Akang sampai di tingkat nasional itu? Berapa kali seleksi? Berapa pesertanya dari seluruh Indonesia gitu? Itu kita melewati 3 tahapan. 3 tahapan. Nah, yang pertama itu waktu itu di seleksi pertama ada sekitar 370-an. 307 karya tulis ilmiah ya? Betul, yang masuk. Dari 307 penulis berarti itu ya? Betul, mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia. Nah, setelah seleksi pertama lolos, saya juga agak merasa aneh. Karena masa sih bisa masuk gitu, apa ini benar? Saya merasa bahwa itu kayaknya beruntung doang deh. Kayaknya banyak keberuntungan yang hadir pada waktu itu. Kalau keberuntungan di sini mengalahkan 370 berarti sekitar 369 orang ini tulisan yang lainnya. Iya, takutnya kan panitia capek. Oh udahlah, masuk gitu, nggak sengaja keklik kali. Nah, inilah luar biasanya kawan-kawan, itulah ya. Benar berarti kata pepatah, ketika semakin berisi semakin merunduk ini. Iya, semakin berat. Perutnya makin Ngomong perutnya nggak usah lihat sih, Ini sudah bawaan lahir nih Pak. Saya juga soalnya sama. Jadi seleksi awal 390 orang ya Kang ya? Iya, 370-an. 370 orang. Lalu kemudian itu di tahapan pertama. Nah, tahapan pertama. Di tahapan kedua kita ngirim lagi tuh dengan tema yang berbeda. Nah, itu terjaring sekitar udah 200 berapa gitu tuh. Sekitar 200-an orang. Ya, udah 200-an orang. Nah, barulah yang terakhir ketika di sono, di Balinya langsung. Nah, ketika ada seleksi pertama nih Kang, dari 370 orang itu, ketika itu Akang tentang apa tuh? Tentang budaya. Tentang budaya. Karena di seleksi pertama ya, betul. Tentang budaya. Akang mengangkat tentang apa waktu itu? Tentang budaya Baduy. Tentang budaya Baduy yang waktu itu Akang mengangkat. Tapi lebih ke hukumnya, karena kebetulan kan saya anak fakultas hukum. Asia. Kok kebetulan apa betul ya? Betul. Betul dari kalau kebetulan. Betul ya. Betul. Jadi di tulisan Akang tentang budaya Baduy, namun lebih kepada hukumnya ya. Hukumnya kayak adat Baduy, kebiasaan orang Baduy dan lain sebagainya. Mungkin mereka tertarik tuh kan. Wah, apa nih Baduy ini? Nah, ya mungkin dari situlah. Nah, awalnya saya menulis tentang adat budaya Baduy yang berkaitan dengan hukum gitu. Intinya ya saya tarik ke situ karena saya kan mahasiswa hukum pada waktu itu. Dan sarjana hukum sekarang ya? Sarjana hukum, alhamdulillah. Luar biasa. Lalu setelah itu Kang, itu kan di tahapan pertama ya, sampai Akang dari 370 itu terjaring lagi ke seleksi kedua. Tentu Akang kan tadi mengirimkan tulisan lagi. Betul. Itu dengan judul yang sama atau memang judul yang berbeda? Lebih dieksplor lagi aja sih. Temanya tetap tentang kebaduyan itu. Cuman kita eksplor dari sudut pandang yang berbeda. Kalau tadi kan dari sisi hukum. Nah, sekarang dari kebudayaannya, kenapa sih bisa ada hukum tersebut, alasannya kenapa. Nah, kita kasih tahu, oh ternyata untuk menjaga lingkungan,
untuk menjaga alam gitu. Jadi kearifan lokal yang akan Nah, angkat ya, kearifan ketika lokalnya yang itu. kita angkat pada waktu itu. Sampai Di tembuslah Nah, di tahapan kedua tadi Akang lolos seleksi lagi, Betul. baru ikut ke tahapan di nasional ya. Nasional. Nasional itu berapa provinsi Kang yang ikut? 33. 33 provinsi, di mana satu provinsi itu berapa orang? Satu provinsi, ada yang satu orang, ada yang 2 orang. Ada yang 1 orang, ada yang 2 orang. 2 orang. Akang waktu itu 1 orang ya dari Banten ya. Betul. Padahal waktu itu yang ngirim dari Banten saya lihat lumayan banyak juga. Dan saya main tadi kenapa saya bilang beruntung, kayaknya maksud saya bukan insecure terhadap di mana saya berkuliah, tapi kayaknya yang lain tuh kan lihatnya UGM, terus Unpad, UI, Brawijaya, kayaknya saya ini apa gitu tuh. Makanya saya ngerasa kayaknya Tuhan ngasih keberuntungan. Gitu. Bukan keberuntungan lah itu. Tentu lagi dari nih, proses-proses ya. yang Akang Mungkin lakukan, proses-proses dari lah. proses-proses. Nah, sampai Akang ke Bali nih ceritanya nih. Ke Bali tadi Ceritanya perwakilan beneran. Oh, beneran ya, bukan ceritanya. Ini fakta ya, bukan fiktif ya? Betul. Fakta. Kemudian Akang ke Bali nih ketika itu di tahun berapa, Kang? 2017. 2017 Akang ke Bali, dan di sana juga Akang membuat tulisan lagi berarti. Betul, membuat tulisan. Dalam jangka waktu berapa hari itu? Itu bikin tulisannya kayak langsung di tempat. Langsung di tempat. Langsung di tempat. Langsung di tempat. Langsung. Kemudian temanya apa, bebas atau di Temanya tentang kebinekaan. tentang Pada waktu kebinekaan itu. ya? Ya bagaimana cara membangun keragaman supaya keragaman tersebut tetap harmonis. Nah, disitulah jadi kayak langsung nyari, dikasih tema, kita punya ide apa ya yang harus ditulis gitu. Jadi ide dibentuk ketika itu ya, di Saat itu juga. saat itu juga Ya, ketika diberikan tema langsung kita langsung membuat karya tulis Ya, ilmiah. seperti tahu bulat digoreng dadakan. Didadakan ya. Langsung waktu itu langsung kita nulis. Langsung nulis ketika itu. Betul. Nah, untuk penilaiannya berapa lama itu, Kang? Penilaiannya itu selama, kan cuman ada berapa tuh, 30-an ya. 33 itu 6 jam kalau nggak salah. 6 jam. Jadi kita ada 33 tapi dari masing-masing provinsi kawan-kawan di tingkat nasional ya. dari masing provinsi. Nah, selama kita nunggu tuh kita ada kegiatan lain juga, kayak penampilan kebudayaan, terus kebudayaan Bali itu Jadi sendiri. belajar tentang budaya juga di sana Betul. ya. Ya pokoknya kita kayak sering belajar antar budaya lah, yang kemudian kayak rasa saling memiliki, ya Allah, apa Indonesia nih kaya banget gitu. Setelah Akang membuat karya tulis ilmiah, kemudian dinilai oleh dewan juri, lalu masuk ke pengumuman. Nah, gimana yang ceritanya sampai Akang ini mendapatkan penghargaan ya atas karya tulis yang Akang buat? Alhamdulillah, itu dia menangnya dari segi ide. Jadi ada 5 ide terbaik yang waktu itu lolos. Jadi apa bahasa Inggrisnya? Gimana? Best 5 idea project. Jadi project terbaik, ide project terbaik yang lolos pada waktu itu. Akang salah satunya. Alhamdulillah. Luar biasa nih kawan-kawan. Nah,